Kita mulai ya. Bapak Ibu, selamat pagi. Bu Nuning Rodiah. Bu, Mbak atau terserah ya. Baik, Anda peserta kedua hari ini atau ke-12 calon anggota Bawaslu RI yang akan menjalani satu tahap seleksi, yakni wawancara. Sebagaimana yang lain, Anda diberi waktu paling lama 10 menit untuk menyampaikan paparannya. Kalau lihat bahan yang sudah dibagi ini panjang, jadi pertimbangan waktu 10 menit untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota tim seleksi, izinkan saya Nuning Rodiah menyampaikan paparan berkaitan dengan penguatan literasi digital kepemiluan dan transformasi pengawasan pemilu di era disrupsi dalam rangka penguatan mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini dalam rangka menstrukturkan kerangka berpikir saya mencoba membuat alur pikir. Yang pertama akan dimulai dengan dinamika pemilu tahun 2019 dan pemilihan tahun 2020 dengan beberapa pokok persoalan. Di antaranya adalah indeks demokrasi Indonesia yang masih butuh penguatan, terjadinya disrupsi informasi yang semakin menguatkan polarisasi. Yang ketiga adalah indeks kerawanan pemilu tahun 2019 dan pemilihan tahun 2020, serta komitmen profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Yang kemudian dalam alur pikir ini tentu paradigma nasional yang menjadi rujukan kami adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, globalisasi, dan digitalisasi. Oleh karena itu, dengan rumusan inovasi dan solusi ini harapannya akan membawa kondisi pemilu tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Indeks Demokrasi Indonesia sebagaimana data yang saya paparkan, saya meng-highlight yang merah-merah ini adalah data-data indikator dari Indeks Kualitas Demokrasi yang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Di antaranya adalah ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok. Yang kedua adalah kualitas daftar pemilih tetap, yang ini juga harus menjadi highlight bagi pengawasan pemilu tahun 2024 agar kualitas DPT juga semakin lebih baik. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu ini menurun indeksnya dari tahun 2018 ke tahun 2020 menjadi 81,55. Kecurangan dalam penghitungan suara, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu juga kemudian mengalami penurunan indeks. Yang artinya kontribusi partai politik dalam rangka pendidikan politik tentu sudah mengalami penurunan dari data tersebut. Selanjutnya saya coba memaparkan data hasil suara dari pemilu ke pemilu. Suara dari tahun dari tahun 1999 sampai ke 2019 ada pola yang sedikit stabil dari jumlah suara yang tidak sah, khususnya di pemilu 2009, 2014, dan 2019. Jumlah suara yang tidak sah ini harusnya dapat diidentifikasi oleh Bawaslu untuk dapat dipetakan upaya-upaya pencegahan agar suara-suara yang tidak sah ini bisa diminimalisir di pemilu di tahun 2024. 11,12% kalau kita lihat data, itu adalah perolehan suara nomor 3 dari partai politik di parlemen. Oleh karena itu betapa banyak suara-suara yang tidak sah yang seharusnya itu adalah aspirasi dari masyarakat kita yang ternyata masih salah. Karena apa? Karena minimnya edukasi, pendidikan politik, sosialisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, indeks kerawanan pemilu di tahun 2019. Isu kerawanan pemilu di tahun 2019 meliputi hak pilih, sengketa keberatan pemilu, representasi minoritas, partisipasi publik, partisipasi kandidat, pengawasan pemilu, hak-hak gender, dan juga partisipasi pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, dan lain sebagainya. Itu adalah isu kerawanan di tahun 2019. Di tahun 2020, saya akan meng-highlight di subdimensi kontestasi. Di subdimensi kontestasi ada 2 subdimensi
yang harusnya menjadi prioritas utama penurunan kerawanan di Pilkada tahun 2020. Yang pertama adalah subdimensi praktek politik uang, dan yang kedua adalah materi kampanye yang bersifat sara, ujaran kebencian, hoax, dan kampanye hitam. Dua poin ini yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi saya untuk kemudian ke depan ada inovasi yang lebih strategis agar Bawaslu bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Data disrupsi informasi, data puncak penyebaran hoax terjadi di pemilu 2019, khususnya di tahun 2019, di bulan April itu adalah terjadi persebaran hoax yang paling tinggi di antara bulan-bulan yang lainnya. Isu yang paling tinggi adalah isu tentang politik, pemerintahan, dan dilanjutkan dengan isu sara. Ini yang kemudian menjadi persoalan besar seharusnya ketika di era disrupsi informasi, ketika informasi yang beredar ini tidak terkendali dengan baik, maka kredibilitas, integritas dari penyelenggara pemilu ini juga turut kemudian terganggu. Data Mastel juga menyebutkan bahwa sebaran hoax itu beberapa medium yang kemudian banyak menyebarkan. Yang paling banyak melalui media sosial. Oleh karena itu, bagaimana perputaran informasi di media sosial ini bisa kemudian menjadi poin yang bisa mengembalikan performa pengawas pemilu, performa penyelenggara pemilu dengan baik. Sementara di media-media konvensional itu nyaris di bawah 10% tingkat persebaran hoax melalui media-media konvensional, yakni media televisi, media radio, dan media cetak. Oleh karena itu, kerjasama dengan media-media tersebut adalah hal yang kemudian menjadi keniscayaan agar persebaran informasi dan hak atas informasi masyarakat pemilih bisa dijamin dengan baik. Yang ketiga, tentu nanti di tahun 2024, persebaran hoaxnya tidak hanya persoalan politik, persoalan pemerintahan saja, tapi ada persebaran hoax berkaitan dengan COVID-19. Pada Desember sampai Desember 2022 ini, data saya ambil dari Kementerian Kominfo, mulai tahun 2020 menyebutkan bahwa telah ada 5.205 persebaran hoax melalui media sosial. Yang kemudian ini butuh hal yang juga harus diantisipasi karena 2024 kekhawatiran saya akan muncul dua macam hoax yang ini juga akan sangat berpengaruh pada proses pemilu yang ada. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa inovasi dan solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Yang pertama adalah penguatan kapasitas literasi digital, khususnya literasi digital kepemiluan yang dimiliki oleh masyarakat. Kapasitas literasi digital kepemiluan ini meliputi bagaimana masyarakat kita ajak untuk memahamkan tentang demokrasi dan kepemiluan. Selanjutnya, juga edukasi penggunaan internet dan media sosial secara bijak, gerakan literasi digital kepemiluan, gerakan bijak bersosial media, mendorong partisipasi pemilih, dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Yang paling utama, kinerja Bawaslu itu tidak hanya pada tahapan saja, tapi sebelum tahapan dan setelah tahapan juga harus melakukan upaya-upaya pencegahan, saya pikir begitu. Upaya pencegahan itu harus bisa diperkuat dengan literasi digital kepemiluan. Yang kedua, penegakan regulasi dan sistem pengawasan partisipatif dan modern. Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 adalah undang-undang yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilu 2024. Oleh karena itu, bukan persoalan merevisi undang-undang atau apapun, yang dilakukan Bawaslu harusnya melakukan penegakan regulasi dengan membekali pengawas pemilu, pemahaman paripurna tentang regulasi pemilu, membangun sistem penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilu untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran pemilu, menggunakan big data, artificial intelligence, dan juga blockchain dalam rangka membaca analisa sentimen publik untuk mengantisipasi potensi-potensi kerawanan yang muncul. Yang terakhir, sinergi dan kerjasama dengan stakeholder pemilu. Stakeholder pemilu itu tidak hanya penyelenggara pemilu, tapi meliputi masyarakat sipil, kementerian dan lembaga dalam rangka pengawasan dan pencegahan potensi-potensi kerawanan pemilu dengan sentra Gakumdu, Kemenkominfo, BSSN, KPI, dan lain sebagainya, bekerja sama dengan swasta, lembaga penyiaran, platform media sosial, dan internet,
Yang terakhir, kerjasama dengan NGO, ormas, dan lembaga lain yang konsen terhadap isu demokrasi dan pemilu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuning yang sudah mempresentasikan makalahnya. Akan dilanjutkan oleh teman-teman tim sel untuk mendalaminya. Silakan Pak Bahtiar. Iya, saya semangat ini. Tanya ini. Satu, sikapnya bagus, sistem berpikirnya bagus, bahan tayangannya bagus, berbasis data, tidak sekedar ngomong-ngomong saja. Ini ya kita fair saja Pak Ketua. Kalau kita bagus bilang bagus gitu. Terima kasih ya. Pak. Tentu bahan awal cara menyampaikannya juga sangat sistemik. Saya menarik tadi Bu Ning disampaikan bahwa mestinya pengawas pemilu itu tidak sekedar menjalankan berbasis tahapan. Nah itulah selama ini banyak sekali peristiwa terkait pemiluan dan kejadian justru di luar tahapan. Tapi mempengaruhi kualitas pemilu atau mempengaruhi kualitas pilkada. Mungkin Bu Ning bisa jelaskan ide gagasan yang Bu Ning itu terkait dengan hal itu. Karena saya pikir ini menarik sekali ini gagasannya. Karena selama ini ya terus terang memang ya teman-teman biasanya gitu di daerah mentok Pak mohon maaf ini di luar tahapan gitu. Nah ini selalu seperti itu. Akhirnya seringkali terganggu proses itu atau tercederai kualitas itu akibat dari luar tahapan ini. Inovasinya kira-kira gagasannya gimana Bu Ning ini yang menarik ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Berkaitan dengan segala dinamika yang ada di luar tahapan pemilu, sebagaimana yang saya disampaikan tadi bahwa inovasi yang saya usulkan adalah bagaimana penguatan literasi digital kepemiluan. Kenapa ini penting? Literasi inilah adalah agenda-agenda memberikan edukasi kepada publik. Mungkin bisa jadi agenda literasi ini tidak hanya kemudian bisa dirasakan 1 tahun ataupun 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Maka dari itu sebenarnya yang menjadi objek literasi media ataupun literasi digital kepemiluan ini adalah masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat yang belum mendapatkan hak pilih, karena targetnya adalah target sekian tahun ke depan, jangka panjang. Para masyarakat yang non pemilih atau yang belum mempunyai hak pilih ini bisa memiliki kematangan dan kedewasaan berdemokrasi. Indeks dari demokrasi Indonesia yang tadi saya paparkan itu tidak hanya kemudian berkaitan dengan pemilu. Kalau kemudian masyarakat memiliki kematangan dari demokrasi, maka masyarakat akan mampu melakukan pilihan-pilihan tepat dalam melakukan penyampaian aspirasi dan hak-haknya. Demikian juga masyarakat dengan literasi digital kepemiluan akan semakin aware, akan semakin bisa memahami bahwa ini informasi yang benar dan tidak benar, informasi hoax dan tidak hoax. Oleh karena itu, dengan masyarakat diberikan kapasitas dan kemampuan untuk melakukan filtering terhadap informasi yang kemudian didapatkan, maka saya punya keyakinan bahwa proses yang ada di tahapan ini akan semakin lebih stabil, akan semakin lebih ada pendewasaan proses. Seperti itu Pak Bahtiar. Itu di luar tahapan. Sekarang kalau dari sekian seluruh tahapan, taruhlah kita ini bawa ke dunia nyata ini. Kita hari ini bulan Desember menuju 2024. Dari seluruh tahapan itu, andai Anda terpilih menjadi anggota Bawaslu, titik tekan Anda dari seluruh tahapan itu di tahap mana yang menjadi penekanan untuk menggerakkan sumber daya pengawas itu dan apa yang harus dilakukan menurut Anda? Baik, ya. Berdasarkan baik pemilu maupun pilkada, ya. Baik. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya di pasal 93 bahwa Bawaslu mempunyai tugas yang pertama menyusun tata laksana pengawasan. Tapi juga Bawaslu diberikan amanat untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan atas potensi pelanggaran yang ada. Maka dapat diidentifikasi pada tahapan-tahapan yang kemudian krusial terjadinya potensi-potensi pelanggaran.
Sebagaimana dari indeks demokrasi tadi, kalau kemudian saya mengambil ada 2 poin yang kemudian menjadi titik tekan dari potensi terjadinya pelanggaran, yang pertama adalah politik uang dan yang kedua adalah ujaran kebencian, hoax dan politisasi SARA, maka yang kemudian akan muncul adalah di potensi-potensi tahapan yang pertama adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye karena hari ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 membuka ruang untuk melakukan kampanye melalui media sosial. Sebagaimana data yang saya paparkan, ini menjadi potensi yang sangat rawan di tahapan kampanye. Berikutnya adalah di tahapan di masa tenang. Di masa tenang juga akan muncul karena kalau berdasarkan undang-undang yang kemudian bisa diawasi dan kemudian bisa dicek bahwa akun ini adalah akun yang kemudian menjadi akun salah satu tim kampanye dan terdaftar di KPU, ini menjadi sangat membatasi. Sementara yang beredar adalah informasi-informasi dari akun-akun yang kemudian tidak terdaftar. Nah, itu menjadi satu kerawanan tertentu khususnya di masa tenang. Di masa tenang itu akan ada muncul hoax informasi tentang hasil survei yang terkini, siapa kandidat yang paling kuat dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kemudian perlu diantisipasi. Di konteks tahapan atau hari H pemungutan suara, maka yang paling potensial adalah beredarnya politik uang yang kemudian bisa berpengaruh pada yang tadi saya sebutkan. Mungkin suara tidak sah, mungkin ketidakhadiran ketidakhadiran pemilih sebagai partisipasi politiknya di TPS, atau beberapa hal yang kemudian menyebabkan cederanya proses pemilu dan hasil pemilu, seperti itu. Iya, itu yang di tahapan. Nah, bagaimana hoax-hoax yang di luar tahapan? Bagaimana kalau Anda jadi Bawaslu cara menanganinya? Baik, berdasarkan yang saya sampaikan, tentu 3 solusi itu berkelindan, tidak bisa kemudian berdiri sendiri. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah penegakan regulasi, yang ketiga adalah sinergi. Maka ketika ada beredar informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemiluan yang di luar tahapan, maka poin sinergi itulah yang kemudian harus dikuatkan oleh Bawaslu. Bawaslu tidak bisa langsung menindak langsung kepada lembaga penyiaran. Bawaslu tidak bisa kemudian langsung menindak platform. Maka kemudian lembaga-lembaga yang kemudian berkelindan atau berhubungan langsung yang bisa kemudian langsung mengeksekusi, itulah yang kemudian kita ajak kerjasama. Kementerian Kominfo dengan pengalaman di tahun 2020 sampai 2022 itu sudah ada 5.205 hoax yang kemudian sudah di take down dari media sosial. Demikian. Artinya Anda akan secara aktif melakukan itu ya? Pasti. Iya. Terima kasih. Cukup Pak Ketua. Terima kasih Pak Bahtiar. Silakan yang lain, Prof. Hedi. Ya, makasih Pak Ketua. Saya sama dengan Pak Bahtiar. Saya lihat presentasi saudara cukup baik, sistematis dan kami mudah untuk membacanya. Saya tidak akan bertanya panjang lebar persoalan kepemiluan, tapi saya ingin melakukan klarifikasi terhadap beberapa hal. Kalau lihat judul saudara ini adalah penguatan literasi digital kepemiluan dan transformasi pengawasan pemilu di era disrupsi. Pada pemilu 2019 itu TPS kita itu sampai 800.000 ya, kalau saya tidak salah. Betul. 813.000. Ini kebanyakan di pelosok-pelosok itu apa mereka ngerti dengan era disrupsi ini. Yang kemudian jangankan fasilitas internet dan lain sebagainya, listrik saja belum masuk. Nah, ini bagaimana Anda mengantisipasi ini? Baik, terima kasih Prof. TPS memang ada di 813.000 tersebar di seluruh Indonesia. Ada wilayah-wilayah blank spot, ada wilayah-wilayah yang bahkan tidak terjangkau oleh aliran listrik. Oleh karena itu, tadi data pemetaan saya menyebutkan bahwa ada ruang-ruang media yang sebenarnya bisa dijangkau untuk mengantisipasi blank spot. Untuk mengantisipasi blank spot itu bisa saya sebutkan, meski kalaupun listrik tidak ada, masih ada radio yang kemudian tidak perlu listrik. Itu bagian dari yang kemudian menyelesaikan persoalan. Tapi begini Prof,
813 TPS ini yang tersebar di seluruh Indonesia, menurut saya bisa diselesaikan dan diantisipasi yang sekarang ini menjadi program Kementerian Kominfo dengan Palaparing. Palaparing ini ditargetkan untuk kemudian seluruh wilayah Indonesia itu semuanya tercover oleh jaringan internet. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 harapan kami, meskipun itu bukan tugas pokok Bawaslu, tapi kita akan bersinergi dengan Kementerian Kominfo yang ini menjadi kebutuhan mendasar untuk kemudian segera diadakan seperti itu. Oke, pertanyaan saya yang kedua. Sampai saat ini Bu Nuning masih sebagai anggota KPI ya? Benar, Prof. Sampai bulan? Juli, Prof. Juli 2022. Lalu kemudian kalau seandainya terpilih ya, itu kan akan mengemban tugas mulai dari bulan April. Betul, Prof. Itu ada masa demisioner ataukah enggak itu di KPI? Jika saya terpilih menjadi anggota Bawaslu RI, maka saya akan mengundurkan diri, Prof. Itu masa jabatan berapa lama? Tiga bulan. Enggak, apa namanya, untuk KPI itu berapa lama itu? Saya sudah selesai 2 periode, Prof. Oh, jadi sudah tidak mungkin terpilih lagi ya? Oke. Yang berikut, ini benar ya, Mbak Nuning atau bersama keluarga punya beberapa saham di PT ya? Suami saya mungkin, Prof. Oke. Itu PT terkait apa kalau boleh tahu? Manajemen konsultasi komunikasi publik, Prof. Komunikasi publik. Ya. Karena kan artinya nanti kalau misalnya terpilih itu kan dalam pengadaan segala sesuatu kan harus betul-betul netral dan sampai jangan sampai ada KKN dan lain sebagainya. Siap, saya pastikan Prof, untuk kemudian saya berjanji di forum terbuka ini bahwa kalau ada kemudian yang berkaitan dengan usaha suami saya, maka saya siap untuk kemudian dievaluasi. Yang terakhir, ya. Bawaslu KPU ini kan penyelenggara pemilu. Benar. Salah satu syarat penyelenggara pemilu yang pertama itu adalah netral. Betul. Apa ada anggota keluarga yang terlibat dalam partai politik? Tidak ada, Bro. Betul, tidak ada sama sekali. Betul. Baik suami atau orang tua. Suami telah mengundurkan diri dari partai politik di tahun 2020. Jadi sudah tidak lagi anggota partai politik. Oke, makasih Pak Ketua. Baik, makasih Pak Palguna, Pak Arujin, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, betul pemaparannya sudah cukup sistematis, tapi itu tadi, kalau di awal itu kan, coba Ibu identifikasi problem-problem pemilu itu di bagian yang awal. Yang ini, Prof? Yang ini, Pak? Ya, berapa ya, ada persoalan, ada isu kerawanan pemilu ya. Ya. Ada indeks kerawanan pemilu, representasi minoritas, partisipasi publik, partisipasi kandidat. Ini. Saya yang representasi minoritas yang dimaksud ini siapa saja? Kan ada berapa pengertian minoritas tuh, Bu? Baik. Tentu representasi minoritas ini banyak hal, Prof. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok minoritas yang lainnya. Saya kira begitu. Minoritas, kalau yang orang masyarakat tertinggal itu masuk ke sana nggak? Untuk daerah tertinggal? Ya. Ya, karena mereka minor dalam persoalan akses, Prof. Nah, kalau begitu, menurut saya, tadi sebenarnya sudah disambung oleh Prof. Ide yang bagus ini belum menyentuh mereka juga. Izin, Prof? Kelompok tertinggal itu. Ya. Ide yang bagus ini belum menjangkau mereka. Ya. Nah, itu alternatif yang second layer dari ide ini apa untuk mereka yang berada di tempat tertinggal itu tadi, yang kata Prof Edi itu nggak ada listriknya dan sebagainya itu. Kan gagasannya ini belum bisa menjangkau ke situ, ya enggak? Baik. Ya. Jadi second layer-nya adalah ketika kelompok-kelompok minoritas yang kemudian ada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dari bangsa Indonesia ini, maka yang dibutuhkan adalah komitmen profesionalitas dari pengawas pemilu. Penyelenggara pemilu juga dalam hal ini KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu harus secara intensif turun ke daerah-daerah yang di luar terdepan dan tertinggal dari bangsa Indonesia ini untuk melakukan proses-proses sosialisasi, edukasi, pendidikan politik, dan juga melakukan pengawasan secara intensif. Baik, tolong terima kasih sebelumnya. Tolong ini pertanyaan kedua ya, tolong dikoreksi saya kalau saya keliru memahami.
paparan ini dalam pemahaman saya ini berangkat dari asumsi bahwa hubungan antara tiga lembaga yang saling terkait dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP itu adalah berjalan harmonis. Asumsinya tampaknya bertolak dari situ gitu. Ya. Ya. Nah, padahal kalau menurut saya justru di situ ada persoalan. Ya. Antara KPU dengan Bawaslu, antara KPU Bawaslu dengan DKPP dan sebaliknya. Belum lagi ketika langsung melibatkan masyarakat luas. Seperti ide yang mau dinya. Nah, dalam konteks hubungan antar lembaga ini, dan mungkin ada persoalan intern lembaga juga, apa yang menurut identifikasi Bu Nuning yang paling krusial yang bisa mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu itu? Ya. Dalam konteks antar lembaga dulu deh. Ya. Katakanlah misalnya antara KPU dengan Bawaslu. Betul. Apa yang ininya? Apa yang menjadi problem paling dalam tanda petik mengerikan? Nggak ada sedapnya itulah. Kalau ada kan orang bilang ngeri-ngeri sedap, ini ngeri-ngeri yang nggak ada sedapnya lah gitu. Kira-kira apa itu? Betul. Problem dasarnya mungkin koordinasi dan konsolidasi, Prof, antar tiga lembaga. Saya melihat tiga lembaga ini adalah Sebentar dulu, jangan bilang Prof, saya nanti ada yang tersinggung nanti. itu panggilan kawan-kawan suka-suka di sini aja gitu ya. Saya belum, nanti ada yang marah nanti. Ya, setuju sama Bu Endang. Panggil nama saya aja. Ini bagian dari doa saya, Prof. Oh, terima kasih. Iya. Baik, Pak Palguna. Ya. Mohon maaf jika salah menyebutkan begitu. Jadi saya menjawab problem yang mendasar dari ketiga lembaga ini adalah problem koordinasi. Ketika masing-masing dari lembaga ini memiliki pemahaman atas tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, saya kira persoalan-persoalan yang sangat krusial tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam proses seleksi saya kira juga harus menjadi hal yang kemudian pokok untuk kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan memilih anggota KPU, Bawaslu maupun DKPP. Jangan sampai terkesan ada like and dislike, mohon maaf ada dendam ketika dulu tidak terpilih menjadi KPU dan lain sebagainya, ini menjadi persoalan mendasar. Saya kira ini juga harus menjadi komitmen bersama, Prof. Begitu. Nah, itu dia yang saya maksud. Jadi Anda mencium enggak ada semacam aroma ada semacam indikasi persaingan tidak sehat antara ketiga lembaga ini, dan itu sebenarnya akan berdampak serius terhadap penyelenggaraan pemilu. Ya. Benar, sebagai outsider, pembaca berita yang kemudian saya kira saya hanya membaca di permukaan karena bukan terlibat langsung di dalam, kami selaku masyarakat awam juga membaca hal yang demikian. Nah, itu penyelesaiannya, karena saya belum melihat di sini, penyelesaiannya itu apakah cukup dengan perbaikan norma, kalau tadi kan sudah disebutkan ada koordinasi ya, apakah cukup dengan perbaikan norma, misalnya yang memperjelas hubungan ketiga lembaga itu, misalnya ada tumpang tindih pengaturan yang menyebabkan terjadi penyerobotan kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, atau bahkan memungkinkan untuk saling lempar tanggung jawab, misalnya gitu ya. Bu Nuning melihat itu enggak? Ada problem itu enggak? Sebagai outsider dulu ya. Iya. Dan nanti sehingga ketika ke dalam Anda akan membenahi itu maksud saya. Baik, sebagai outsider Pak Pal, bahwa yang pertama norma itu menjadi penting. Ya. Itu prioritas. Ketika norma itu tidak bisa mendasari proses dinamika yang terjadi di antara tiga lembaga, saya kira tidak akan bisa yang kemudian menjadi garis pembatas untuk segala dinamika yang terjadi. Yang kedua tentu dari komitmen masing-masing individu untuk kemudian bagaimana terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas ini tidak lepas dari profesionalitas, komitmen dari penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tegasnya pertanyaan saya begini, Bu Nuning mengamati enggak dari segi norma yang memungkinkan salah satu lembaga pada suatu ketika atau pada kasus tertentu menjadi merasa lebih superior dari lembaga yang lain. Tidak mengutamakan koordinasi pada akhirnya gitu. Iya, saya kira begini Prof. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah diatur dengan cukup tegas
bahwa ketika ada satu misal PKPU yang kemudian dirasa menyalahi undang-undang, maka Bawaslu maupun kemudian pihak-pihak yang dirugikan bisa kemudian menyampaikan atau pengujian PKPU ini ke Mahkamah Agung. Jadi saya kira konstruksi dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017 ini sudah sangat visible untuk kemudian bisa dijadikan dasar bagi 3 lembaga ini untuk menjalankan tugasnya secara proporsional. Gitu. Baik, yang terakhir dari saya, ini hal pertama yang akan Bu Nuning lakukan sebagai anggota Bawaslu, andai kata Bu Nuning terpilih, hal yang pertama sekali begitu duduk di situ yang harus diperbaiki segera, mengingat kompleksitas pemilu tahun 2024 nanti itu apa? Jadi karena yang saya usung adalah berkaitan dengan modernisasi sistem pengawasan pemilu, tentu saya akan melihat seluruh data aplikasi yang membantu kinerja Bawaslu. Saya sudah download yang namanya Gowaslu, Pak Pal. Ternyata di Gowaslu ini fiturnya fiturnya sederhana, tapi pilihan-pilihannya belum kemudian merepresentasikan kondisi kerawanan-kerawanan yang terjadi di masyarakat. Yang Ibu identifikasi 10 itu? Tidak, ini identifikasi berdasarkan indeks kerawanan yang telah dirumuskan oleh Bawaslu tahun 2019. Nah, dari sini Prof, itu belum terimplementasi di sistem aplikasi yang kemudian ada. Bahkan Bawaslu sekarang ini sudah punya yang namanya sistem whistleblower. Di sistem whistleblower ini kemudian hanya dicantumkan, tidak perlu mencantumkan nama dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian pertanggungjawaban kepada publik tentang whistleblower ini, begitu. Itu yang kemudian perlu segera dirombak total dan kemudian dievaluasi berkaitan dengan sustainability dari sistem-sistem dan aplikasi yang ada di Bawaslu. Jangan sampai anggaran yang ada di Bawaslu banyak dialokasikan untuk membangun sistem, tapi kemudian sistem ini tidak pernah kompatibel ataupun tidak pernah jangka panjang sustainability-nya begitu. Iya, itulah. Ini yang saya suka itu. Jadi whistleblower itu supaya whistle tidak menjadi blowing in the wind. Gitu kan? Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Pal. Terima kasih Gus Rosid. Terima kasih Bu Nuning. Tadi pertanyaannya berat-berat, kita yang ringan-ringan saja. Siap Gus. Terima kasih Pak Pal. Tadi doanya kita amini bersama-sama Pak. Amin. Kalau melihat di presentasi yang Bu Nuning bagikan tadi itu kan sudah ada pengalaman kepemiluan. Benar. Tetapi pengalaman penyelenggara pemilu belum ada. Sudah ada belum Bu, mungkin kelewat di sini. Jadi baik di data yang saya kirimkan kepada tim seleksi, Gus, saya sudah pernah punya pengalaman, meskipun pengalamannya di tingkat TPS, saya pernah menjadi KPPS di tahun 2004. Yang kedua, saya sewaktu kuliah di tahun 99, saya pernah menjadi pemantau forum rektor. Nah, ini bagian dari kalau saya bilang kalau penyelenggaraan pemilu mungkin hanya di pengalaman menjadi KPPS gitu, Gus. Terus apa yang memotivasi atau yang membuat Ibu terpanggil setelah 2 periode di KPI kemudian berkeinginan atau terpanggil menjadi penyelenggara pemilu? Mengingat saya kira lebih complicated ya, persoalannya lebih complicated dan lebih menantang dalam tanda kutip itu. Baik, terima kasih Gus. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa saya punya pengalaman di pengawasan sejak di Provinsi Jawa Timur. Saya 2 periode di Komisi Pelayanan Publik yang tugasnya adalah mengawasi seluruh dinas instansi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, saya punya pengalaman pengawasan di Komisi Penyiaran Indonesia. Di poin inilah kemudian kenapa saya memberanikan diri untuk mendaftarkan menjadi anggota Bawaslu RI, berdasarkan hasil refleksi, hasil analisa, hasil kontemplasi bahwa butuh kemudian peran-peran
individu yang kemudian bisa memperkuat kelembagaan Bawaslu dalam konteks menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang akuntabel, lembaga yang dipercaya publik. Pengalaman-pengalaman saya di Komisi Penyiaran Indonesia dengan program gerakan literasi sejuta pemirsa, dengan menyusun sistem pengawasan yang kemudian hari ini melangkah kepada pengawasan artificial intelligence, itu bagian dari komitmen saya untuk mendedikasikan diri saya membantu proses demokrasi di tahun 2024 ini berjalan dengan baik. Baik, itu tadi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengawasan dari dalam dan keluar gitu ya. Benar. Kalau kita dalami lebih lanjut, misalnya apa pengalaman Ibu di dalam mengelola dinamika internal, misalnya di KPI. Misalnya beberapa waktu yang lalu kan kita tahu ada sesuatu dan begitu. Bagaimana Ibu bisa mengelola dinamika internal sejawat ya, sejawat maupun internal dengan rekan-rekan yang lain, staf dan yang lain-lain. Baik, terima kasih Gus telah mengikuti dinamika KPI yang saya kira memang cukup viral begitu. Jadi yang pertama berdasarkan kasus KPI yang terakhir tentu ada keterampilan dan kapasitas manajemen krisis yang kemudian harus dilakukan oleh masing-masing individu. Dari persoalan manajemen krisis yang saya dilakukan, sampai hari ini Komisi Penyiaran Indonesia telah membentuk tim independen untuk penyelesaian persoalan tersebut. Bahkan kami pun juga menjadi objek pemeriksaan tim independen untuk segera menyelesaikan. Yang kedua, berkaitan dengan hal tersebut, tentu yang harus dievaluasi adalah manajemen di internal KPI, khususnya manajemen kepegawaian. Memang kasus ini cukup mengejutkan kami, Gus. Kenapa? Karena ini kejadian 2015 sebelum kami menjadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Sehingga manajemen krisis yang kemudian harus kita lakukan itu adalah extraordinary. Jadi bagaimana saya harus langsung ketemu dengan terduga korban, harus mendampingi sampai jam 4 pagi untuk melaporkan ke polisi dan lain sebagainya, itu bagian dari komitmen saya untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia. Pertanyaan saya mungkin tidak untuk mengulik sebuah lembaga ya, tetapi lebih kepada peran Ibu di dalam mengelola dinamika internalnya Ibu. Ya. Mengelola berbagai kepentingan, mengelola kebijakan yang berbeda, mengelola tekanan yang itu berimbas kepada dinamika internal yang. Oke, baik. Baik, yang pertama tentu itu harus berangkat dari diri saya sendiri, Gus, bahwa ketika kemudian saya tidak memungkiri bahwa di Komisi Penyiaran Indonesia juga penuh dengan tekanan. Apalagi kita berdinamika dengan industri penyiaran yang saya kira industri-industri yang semuanya raksasa seperti itu. Nah, oleh karena itu komitmen dari pribadi saya untuk selalu bisa bekerja sama dengan teman-teman saya, kolega saya di Komisi Penyiaran Indonesia, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang keluar dengan kebijakan yang satu suara, itu menjadi hal yang penting bagi saya. Bahwa kolektif kolegial daripada perumusan semua kebijakan KPI itu menjadi keniscayaan, Gus. Terima kasih, Bu. Ibu banyak cerita soal lembaga lain, saya jadi takut meneruskan. Jadi jadi begini, kita beralih ke isu yang lain saja, Bu. Silakan, Gus. Ya, kita ini kan Ibu tahu jumlah pemilih pemula kita nanti tahun 2024, Bu. Secara persis saya tidak tahu. Saya khawatir menjawab dengan tidak tepat, Gus. Ya, tetap ada memang belum ada ya karena datanya belum ada juga. Atau ada tapi kita belum tahu. Saya belum tahu. Tapi kalau kita terawang dalam tanda kutip itu kira-kira pemilih pemula kita seberapa banyak ya, itu dari berapa persen itu ya. Kalau dari tahun kemarin kan ada sekitar 19 juta dan 40 juta ya, 44 juta kira-kira ya. Nah, kan ada satu survei yang mengatakan pemilih pemula kita meningkat ya. Ya. Seiring dengan perkembangan bonus demografi, saya kira asumsi-asumsi untuk peningkatan jumlah pemilih pemula kita ini juga akan linear, Gus. Karena
bonus demografi juga semakin meningkat, maka jumlah pemilih pemula juga akan meningkat. Oleh karena itu, maka rumusan solusi dan inovasi yang kemudian saya sampaikan berkaitan dengan gerakan literasi digital kepemiluan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena generasi milenial kita ini adalah generasi gadget, generasi yang kemudian ya tiap hari berkomunikasi melalui sosial media. Kalau saya sampaikan data dari Hotsuite menyebutkan bahwa hari ini Indonesia ini surplus gadget 25%. Ketika surplus gadget 25% bisa diasumsikan bahwa masing-masing individu kita ini punya 1 sampai 3 gadget. Apalagi kalau masyarakat pemilih kita, pemilih kemarin DPT tahun 2019 ada sekitar 190 juta, maka 190 juta ini ada 2 ya, Prof. Kalau saya beserta tab saya ada 3. Nah, 4 subhanallah. Baik. Berarti ini bagian yang tadi dari surplus gadget tadi, Prof. Oleh karena itu, maka gerakan-gerakan inilah yang kemudian perlu diperlukan. Sistem membangun dan mengembangkan aplikasi pengawasan pemilu seperti tadi Bawaslu perlu penyempurnaan. SIPP juga perlu penyempurnaan. I-pantau, whistleblowing dan lain sebagainya juga perlu penyempurnaan. Maka harus disasar di isu-isu itu. Dan baik. Yang ya, itu nanti kita akan sampai ke sana. Tapi fokus saya adalah apa strategi Ibu secara spesifik dan detail untuk melakukan edukasi kepada pemilih milenial ini. Saya kira tidak hanya milenial, ke depan ini generasi Z juga semakin banyak ya Bu. Ya. Dan kita tahu mereka mempunyai cara berpikir yang berbeda, pendekatan yang berbeda, melihat masalah yang berbeda dan cenderung menerima informasi dari internet itu lebih banyak kan. Betul. Nah, saya kira strategi tertentu yang sangat spesifik untuk mengedukasi mereka itu, terutama pemilih pemula perempuan. Baik. Begitu. Memang benar, Prof. Kalau kemudian siapa? Wah, saya jauh sekali dari Prof. Gus, ya. Baik Gus. Jadi begini, kalau saya boleh memetakan agen-agen yang kemudian sangat strategis untuk kemudian melakukan marketing itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah women, perempuan. Yang kedua adalah youth, pemuda. Yang ketiga adalah netizen. Dan mereka ini punya kecenderungan untuk bisa di-influence dengan informasi-informasi yang kemudian dalam tanda kutip bersifat hiburan. Saya boleh kemudian menyitir dan menganalogikan data kepemirsaan televisi. Data kepemirsaan televisi itu sebanyak 36% pemirsa televisi kita ini lebih banyak menonton sinetron. Berikutnya 18% nonton movie. Nah, dari situlah kemudian menjadi satu ide bagi saya untuk mendekati para generasi-generasi muda, netizen, women, dan lain sebagainya tadi, untuk kemudian dengan format-format dan kemasan-kemasan yang lebih menghibur. Para pengguna sosial media sekarang ini punya kecenderungan, ya mereka hanya akan menerima informasi yang sangat sederhana. Pakai infografis yang sederhana, meme dan lain sebagainya, itu bagian yang penting. Yang paling utama adalah mengajak para influencer muda untuk kemudian lebih peduli terhadap pemilu. Itu yang kemudian akan kita minta untuk bersama-sama Bawaslu melakukan edukasi kepada publik. Seperti itu, Gus. Terima kasih, Ibu. Kembali ke isu yang tadi, gagasan Ibu kan ada banyak ya. Yep. Membangun sistem penanganan laporan, kemudian menggunakan big data, membangun dan mengembangkan aplikasi dan lain-lain dan seterusnya. Pertanyaan saya kan, apakah kita akan memakai ekosistem dan infrastruktur IT yang sudah ada, begitu, atau kita membangun baru, gitu. Mengingat waktu yang pendek dan saya kira beberapa kali kita mendengarkan anggaran negara juga tidak sedang generous begitu kan. Baik, saya coba mengidentifikasi
big data yang hari ini muncul di semua kementerian lembaga. Kemendagri punya data tentang kependudukan, KPU punya data tentang Sirekap dan lain sebagainya. Dari open source yang hari ini ada, harusnya kemudian bisa terintegrasi dan bisa dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk melakukan identifikasi potensi-potensi yang kemudian akan mengganggu proses pemilu di tahun 2024. Bu, boleh izin Bu, saya nanya. Tadi Ibu menggunakan istilah open source. Ya. Open source dalam terminologi IT apa open source dalam terminologi kamus? IT. Kalau open source dalam teknologi IT itu mengenai source-nya gitu ya, code-nya ya. Iya. Ini open source. Artinya dibuka sebagai bentuk akuntabilitas. Oh, Pak Chandra. berarti open source dalam terminologi kamus. Oh, oke, baik. Bukan IT. Ya. Ya. Kalau open source misalnya gitu Android itu open source. Siap. iOS Apple itu bukan open source. Ya, terima kasih atas koreksinya Pak Chandra. Saya lanjutkan ya. Jadi tidak kemudian semata-mata membangun, karena ketika membangun sistem yang kemudian saya kira cukup besar dan cukup bagus, itu juga butuh proses. Nah, ketika menggunakan artificial intelligence, menggunakan big data yang ada, untuk sistem ini kan sistem pembelajar. Saya kira nanti akan berkembang dari waktu ke waktu, sehingga itu akan membantu nanti di proses 2024. Jadi memang dalam rangka efisiensi anggaran yang saya tahu persis, karena di KPI juga mengalami hal yang sama, bagaimana penghematan keuangan negara ini, maka itu pun harus menjadi alternatif, bahwa tidak semuanya kemudian harus dihancurkan yang lama, kemudian membangun yang baru, seperti itu. Jadi ini lebih kepada mengorkestrasi resources yang ada. Benar. Begitu ya. Tapi itu juga menimbulkan masalah baru. Bagaimana kemudian itu kan data kita ada di berbagai lembaga, di berbagai kementerian, dan di berbagai tempat-tempat yang lain. Bagaimana kita bisa mengorkestrasi data dan dari sistem yang sedemikian banyak. Jadi di poin solusi saya yang ketiga, Gus, bahwa ada kerjasama dengan beberapa lembaga, kementerian, lembaga negara dalam rangka pengawasan dan pencegahan potensi-potensi kerawanan. Itu yang kemudian harus diupayakan. Saya kira pemerintah hari ini cukup komitmen untuk kemudian bersama-sama mewujudkan pemilu 2024 yang kemudian berkualitas dan berintegritas. Atas perintah yang kemudian perintah yang sama, kemudian saya kira untuk kemudian upaya-upaya menyelesaikan potensi pelanggaran yang ada di pemilu, ini menjadi hal yang kemudian sangat mungkin, begitu Gus. Pertanyaan terakhir, jika saja kemudian sistem itu terbangun ya, ini kan menjadi luar biasa. Luar biasa karena satu, kita tidak membangun baru, dua, kita bisa menyatukan berbagai sumber begitu. Yang ini saya kira sampai sekarang juga susah terjadi. Terus yang justru tantangan terakhirnya adalah bagaimana komunitas pemilu kita, mulai dari tidak hanya Bawaslu ya, tapi juga masyarakat mempercayai akuntabilitas sistem itu. Misalnya kan dari kemarin tahun 2019 itu kan banyak yang tidak mempercayai sistem, lebih memilih manual begitu kan. Benar. Dalam hal apapun itu, mulai dari penghitungan atau di dalam aspek-aspek yang lain itu kan manual semua. Nah, bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem yang trusted oleh semua orang. Nah, saya kira karena Ibu dari KPI ya, pengalaman soal itu juga banyak ya, saya kira ini adalah tantangan besar kita kan. Bagaimana Ibu mempunyai rencana atau angan-angan atau gagasan supaya kalau sudah ada sistem itu bisa dipercaya oleh semua pihak begitu. Jadi begini Gus, untuk penghitungan suara itu kan tetap manual berjenjang. Sirekap ini adalah hanya alat bantu yang kemudian. Sebentar, saya kira tadi contoh saja ya penghitungan suara ya, lebih kepada kata kuncinya lebih kepada trusted-nya itu. Ya. Tentu ketika bicara trust untuk kemudian publik itu baik dalam konteks sistem dan aplikasi apapun, yang pertama harus kita bangun akuntabilitasnya. Gus, saya keliru Prof terus. Amin. Jadi akuntabilitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana kemudian kita secara berkala menginformasikan informasi-informasi tersebut untuk bisa diakses publik. Publik akan kemudian mengkonfirmasi beberapa hal yang kemudian disinyalir data-data yang ada di sistem tersebut tidak visible atau tidak valid.
Sehingga dari situlah proses akuntabilitas dan interaksi dengan publik ini juga diperlukan dalam rangka menjaga sistem yang trusted tadi. Baik, saya kira terima kasih Bu Nuning, terima kasih Pak Ketua. Ya, makasih. Ibu Nuning Rodiah ya. Benar. Kita bisa masuk ke halaman 1 dong. Ya, presentasinya bagus. Ini presentasi yang mungkin saya salah, tetapi mungkin presentasi calon Bawaslu rasa KPI. Ya. Ya. Mungkin saya salah. Oke, kita masuk ke halaman 2. Oke. Ini alur pikir yang Ibu bangun, ya. Oke. Bulat dinamika berpikir, pokok persoalan 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian paradigma nasional, subjek Bawaslu, DPR, KPU, DKPP, pemerintah, masyarakat, kelompok sipil. Benar. Betul ya? Oke. Nah, kemudian dari Bawaslu, kita kan sedang bicara mengenai Bawaslu ya. Iya. Kita tidak sedang melamar menjadi anggota DPR atau KPU atau DKPP. Benar. Bukan juga menseleksi pemerintah, apalagi menseleksi masyarakat. Benar. Oke. Berarti yang bulat 4 poin yang di tengah, kemudian kita harusnya mungkin saya salah, tetapi mungkin juga benar. Harusnya kita masuk ke row pertama. Subjek Bawaslu, objek peserta pemilu, masyarakat, tim kampanye, manajemen, pengawasan pemilu, infrastruktur, pengawasan, dan literasi digital. Harusnya begitu kan? Benar. Yang bulat oranye sama merah. Pink. Ya. Bulat oranye dan merah itu nanti target berikutnya ya. Benar. Yang diharapkan. Output dan outcome. Iya. Nah, itu sangat tergantung dari 4 yang di samping kiri ya, di tengah. Oke, kita masuk ke bawah dulu. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya ya. Ke slide. Oke. Nah, ini belum masuk ke yang subjek Bawaslu. Oke, kita skip. Izin Pak Chandra, ini ada di pokok persoalan. Betul. Iya. Kan saya bilang kita belum masuk subjek Bawaslunya. Oke, baik. Oke, kita skip. Oke. Skip. Oke, maaf. Skip. Oke, ini juga belum masuk Bawaslu. Belum. Kita skip lagi. 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 Nah, ya. Ini 3 poin, tetapi agak tidak matching dengan 3 yang pertama. Literasi, ya, regulasi sistem pengawasan partisipasi modern, sinergi kerjasama stakeholder. Kalau kita balik yang pertama, kita masuk ke halaman kedua. Oke, maaf ya. Ini 3 ini ya, kita lihat. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, yang ini, yang hijau-hijau ini, yang manajemen itu tuh agak nggak masuk tuh. Ya. Baik. Ya. Di sini ada pengawasan pemilu. Aha. Nah, sementara di ada, Bro. Ada, Pak Chandra. Ada ya? Ada, Pak. Yang mana tuh, Bu? Jadi mungkin yang belum ada itu adalah berkaitan dengan sinergi saja di poin yang ketiga. Sinergi itu dalam perspektif saya. I mean kita masuk ini sebagai dasar pijak. Iya, betul. Karena ini kan bangunnya begitu. Betul. Nah, ya, pengawasan pemilu di inovasi dan solusinya. Iya. Nggak ada. Ada, Bro. Ada, Pak Chandra. Penegakan sistem inovasi dan sistem pengawasan, ada ya? Iya. Oke, masuk yang kedua. Infrastruktur. Ada. Sistem pengawasan yang partisipatif dan modern itu diantaranya adalah membangun infrastruktur pengawasan. Oh, jadi Mbak menerjemahkan infrastruktur itu adalah sistem pengawasan. Benar. Disamakan begitu. Ya, diantaranya. Kalau disamakan nggak diantaranya. Ya, disamakan. Sistem pengawasan itu diantaranya masuk di dalamnya infrastruktur pengawasan. Oke, kemudian literasi digital masuk kan ya? Masuk. Kalau infrastruktur pengawasan masuknya di mana, Bu? Masuk di 2. Penegakan regulasi. Iya.
Sementara di pola pikir pertama penegakan regulasi nggak masuk tuh ya. Oke, saya ingin melihat konsistensinya aja sih. Iya. Gitu ya. Nah, oke, ini inovasi dan solusi. Kemudian sinergi kerjasama stakeholder. Ya, itu bagian dari rangkuman semuanya tadi Pak Chandra, bahwa yang menjadi subjek itu ada 4. Subjeknya ada KPU, Bawaslu, KPU DKPP, Kementerian Lembaga, swasta, itu bagian dari subjek yang kemudian akan diajak oleh Bawaslu untuk bekerja sama. Ini sudah mengerucut tapi melebar lagi. Oh gitu ya. Jadi nanti koreksi untuk saya. Perasaan saya aja, mungkin saya baper kali ya. Ini sudah mengerucut ke Bawaslu, ini melebar lagi. Kan kita bicara dengan Bawaslu. Ya. Karena ini nanti akan dikonteskan dengan tugas Bawaslu dalam Undang-Undang 7 2017. Baik. Nah, relevansinya yang saya belum mendapatkan, mungkin saya salah baca ya. Karena ini sudah mengerucut tetapi kemudian menjadi melebar lagi. Oke, akan jadi koreksi Pak Chandra. Oke, itu yang pertama ya. Karena bagaimanapun kita kan ini tugas dan kewenangan Bawaslu kan ya. Benar. Kita nggak ngurusin dengan DPR, KPU, itu sebagai faktor yang memang sudah given di sana ya. Benar. Oke. Kemudian presentasi berikutnya yang ada artificial intelligence. Ini. Iya, oke. Saya nggak tahu ya Bu ya. Iya Pak. Karena saya bukan ahli IT ya. Tadi Ibu bilang, katakan begini, sistem whistleblower tidak kompatibel. Kompatibel dengan apa itu saya tidak mendapatkan keterangan. Kemudian membongkar sistem whistleblower yang ada selama ini. Mengganti aplikasi itu big deal loh Bu. Ya. Ya. Sesuatu yang besar gitu ya. Orang-orang bahkan untuk lebih banyak memilih membuat interface dibandingin ganti sistem. Nah, Ibu berani bilang mengganti sistem whistleblower. Apa yang salah dengan sistem whistleblower yang sekarang? Mohon izin Pak Chandra, jadi saya coba menyampaikan kembali. Bukan kompatibel Pak, tapi akuntabel. Tidak ada kemudian. Ya. Berarti telinga saya yang salah. Iya. Jadi tidak perlu ada upaya-upaya Oke, kalau begitu pertanyaannya dirubah. Karena tadi yang saya dengar kompatibel. Tidak, akuntabel. Jadi akuntabilitasnya. Enggak apa-apa. Ya. Berarti kan pilihannya antara Ibu yang saya salah sebut atau saya yang salah dengar. Ya, mohon maaf jika salah sebut. Nah, mohon maaf kalau saya salah dengar ya. Oke, kalau akuntabel, apa yang bermasalah dengan sistem whistleblower yang sekarang di Bawaslu yang tidak akuntabel? Ya, jadi yang sejauh saya sebagai Ibu sudah melakukan analisis sistem loh Bu. Ya. Saya kemudian melihat, saya setuju ada whistleblower, apalagi ketika kita bicara Undang-Undang Nomor 16, Undang-Undang 10 tahun 2016 berkaitan dengan money politik. Di money politik itu kemudian bisa kita lihat bagaimana Undang-Undang Nomor 10. Langsung jawab Bu. Oke, baik. Saya tidak bertanya kenapa whistleblower itu penting atau perlu. Ya. Tapi Ibu bilang di sistem whistleblower-nya tidak akuntabel. Gimana tidak akuntabelnya sistem? Saya kira akuntabilitas di informasinya, Pak Chandra. Jadi publik ini harus kemudian bisa diberikan informasi dan tahu bahwa ini loh ada yang kemudian disampaikan oleh publik. Kalau memang whistleblower itu kan tidak perlu sebut nama begitu. Boleh saya potong? Apa definisi akuntabel? Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diakses oleh publik kepada publik. Ya. Apa bedanya kalau begitu dengan transparan? Sama. Dan bisa terukur kalau accountable. Oke. Satu transparan, satu akuntabel. Itu bilang dua-duanya sama. Ya. Betul begitu? Kurang lebih. Tidak sama sebenarnya, Prof. Karena beda antara akuntabel dengan transparan. Iya. Kalau diakses publik transparan. Yang saya tanya adalah akuntabel itu apa per definisi? Oke. Bisa atau per pengertian. Kenapa Pak Chandra? Pengertian akuntabel yang Ibu pahami apa? Akuntabilitas itu ya dapat diukur begitu. Oke. Kemudian Ibu bilang ini mesti dibongkar. Tidak dibongkar. Diperbaiki. Tadi saya dengar begitu. Iya, perbaikannya bagaimana bisa kemudian bisa dilihat oleh publik. Ini loh sumber-sumber whistleblower. Dari publik itu transparan. Ya, bukan baik. Akuntabel. Baik, akan saya revisi.
Oke, karena kemudian Ibu melakukan analisis terhadap suatu sistem tanpa melihat sistem itu sendiri. Baik. Maka saya agak surprise gitu loh, Bu. Akuntabel dengan transparan itu dua hal yang berbeda. Ya, terima kasih Pak Chandra. Dua-duanya penting. Oke. Nah, kemudian saya tanya, Bu. Komisaris PT Kualitas Prima Indo apa sih? Indonesia. Indonesia. Ya. Itu PT apa, Bu? Itu tentang yang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Wamen bahwa itu tentang manajemen konsultan. Manajemen konsultan, lebih spesifik. Penyusunan indeks kepuasan pelanggan begitu. Oke. Penyusunan indeks kepuasan pelanggan. Jadi konsultan yang masuk ke masalah pelayanan publik. SLA ya. Ya. Oke. Kemudian kalau karya utama apa tuh, Bu? Saya tidak tahu persis ya. Kiprah Cipta Sejahtera. Ya. Itu apa tuh, Bu? Itu saya tidak tahu persis, mereka lokusnya ada di bisnis tentang apa, Pak Chandra. Tapi saya yang paling tahu hanya di Kualita Prima Indonesia. Oke. Saya ingin bertanya gini, Bu ya. Ya. Karena apa ya? Ada beberapa PT yang terkait dengan Ibu. Baik. Gitu ya. Itu nggak benar tuh, Bu ya? Tidak benar. Yang di Kualita Prima Indonesia yang benar. Hah? Yang di Kualita Prima Indonesia. Oke, karya utama Kiprah Cipta Sejahtera enggak ya? Tidak ada. Oke. Di Kualitas Prima Indonesia itu Ibu sebagai apa? Komisaris, Pak. Komisaris. Komisaris yang lain siapa, Bu? Ada beberapa. Saya tidak apa. Saya tanya siapa, Bu, komisaris yang lain? Ya. Pertanyaannya siapa, tapi bukan berapa. Ya. Siapa komisaris yang lain, Bu? Nggak tahu. Enggak, Pak. Lantas apa yang Ibu lakukan di sana, Bu? Ya, pengawasan. Tetangga saya aja saya tahu kok, Bu. Apa yang Ibu lakukan di sana? Pengawasan tentunya. Pengawasan tanpa tahu siapa komisaris yang lain. Iya. Saya juga komisaris, Bu. Ya. Komisaris yang lain saya tahu, Bu. Baik. Nah, Ibu nggak tahu siapa. Jadi pengawasan model apa yang Ibu lakukan? Ada, Pak. Apa tuh, Bu? Saya tahu. Di antaranya Pak Ruli yang ada di Surabaya. Hah? Pak Ruli di Surabaya. Siapa dia, Bu? Salah satu komisaris juga. Oh, tahu, Ibu. Tahu, Pak. Berapa banyak komisaris? Ada 7, sekitar 7. Oke, Pak Ruli. Ya. Siapa lagi? Ibu Ifil mungkin, Pak. Ifil? Iya. Oke, anggap saja benar ya. Iya. Selanjutnya. Pak Afif. Afif siapa nih, Bu? Bukan Afif yang Bawaslu sekarang, Pak. Iya, makanya saya nanya, Bu. Afif Khairuddin. Oke, selanjutnya. Selebihnya saya tidak tahu, Pak. Oke, siapa direktur utamanya, Bu? Suami saya. Oke, direktur utamanya suami Ibu, Ibu Ya. komisaris? Ya. Oke. Di antara Ibu dengan suami itu nggak ada prenup ya? Iya, Pak. Apa nggak ada perjanjian pisah harta, nggak ada ya? Tidak ada. Oke, jadi Ibu komisaris, Ya. suami direktur. Ya. Direktur utama. Direktur yang lain siapa, Bu? Siapa, Pak? Direksi yang lain siapa selain suami Ibu? Ada beberapa juga, Pak. Oke, Ibu kenal ya? Kenal. Dan Ibu melakukan pengawasan kepada PT itu ya? Benar. Dan saya sampaikan sejak tahun 2019 memang sudah tidak begitu aktif, Pak. Yang nggak aktif PT-nya atau Ibunya? Saya dan PT-nya juga karena pandemi COVID-19. Oke. Kalau sebelum 2019 aktif ya? 2020. Itu konsultan survei gitu ya? Ya. Manajemen. Oke. Ya. Pernah bekerja dapat proyek di mana aja, Bu? Di PLN, Pak. PLN? Ya. Di KPI nggak pernah, Bu ya? Sama sekali. Kenapa? Oke. Ya, pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Ya. Saya ingin mendalami, kalau Ibu sering jual beli emas, Bu ya? Menyimpan, Pak. Oh, menyimpan. Iya. Menyimpan emas ya? Iya. Ya paling cuman tidak sampai 100 gram, Pak. Oh, saya nggak nanya, Bu. Oke. Nah, saya ingin tanya supaya lebih
lebih spesifik Bu ya. Ya. Karena ini saya melihat kayak beginilah, artificial intelligence, menggunakan big data dan artificial intelligence. Membuat artificial intelligence itu bukan hal yang mudah Bu. Benar. Gitu ya. Dan kita mesti spend waktu, spend duit, spend orang untuk membangun ini. Benar. Dan untuk membangunnya juga, oke, itu lebih kepada perangkat pendukung. Saya ingin fokus ke Bawaslu-nya sendiri. Ya. Karena itu beberapa akhirnya saya terpaksa skip Bu ya dari presentasi. Dengan tugas Bawaslu yang sekarang Bu ya, yang bukan ada hubungannya dengan KPI. Saya nggak mau bahas KPI Bu ya. Apa yang bisa ditingkatkan dari Bawaslu yang sekarang? Baik. Yang tidak ada hubungannya dengan... Tidak ada hubungannya dengan informasi dan data, tidak ada hubungannya dengan publikasi. Sebentar Pak Chandra, Pak Chandra boleh saya menjelaskan sebentar? Ya, silakan. Bu, kalau menjadi anggota KPI itu dibolehkan nggak jadi komisaris? Dibolehkan Pak. Oh boleh. Silakan Bu. Baik. Hal-hal yang kemudian perlu ditingkatkan dalam konteks di Bawaslu. Bawaslu ini punya yang namanya pengawas. Ini nanti balik lagi ke informasi lagi, tapi coba saya tidak kembali ke informasi. Bukan. Jadi di luar yang masalah informasi, masalah publikasi, tetapi tugas Bawaslu pengawasan dalam kepemiluan. Baik. Yang kemudian menjadi catatan saya di tugas pengawasan Bawaslu dalam kepemiluan ada beberapa hal yang kemudian menjadi hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah kasus Bovendigul. Jadi bagaimana kemudian KPU merumuskan yang namanya PKPU yang kemudian diajukan oleh Bawaslu ke Mahkamah Agung. Nah, di sini yang kemudian menjadi poin penting bagi saya bahwa perlu ada kerjasama yang kemudian tidak hanya kerjasama dalam soal pemantauan dan pengawasan pemilu, tapi bagaimana Bawaslu ini turut serta juga menjadi bagian yang bisa memberikan kontribusi terhadap perumusan PKPU yang dirumuskan oleh KPU. Itu yang pertama. Yang kedua dalam pengawasan. Dalam pengawasan memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi highlight. Bagaimana kapasitas, profesionalitas dari Bawaslu di kabupaten kota, Bawaslu yang ada di kecamatan, pengawas pemilu yang ada di kecamatan, dan pengawas TPS. Pembekalan terhadap penguatan kapasitas ini kemudian diperlukan. Jangan sampai, sebenarnya saya sudah sangat apresiasi Pak Chandra, Bawaslu sekarang sudah punya 800.000 lebih pengawas TPS, kan begitu. Sudah sampai turun di TPS. Tapi harusnya yang 813.000 ini menjadi sumber daya yang sangat potensial untuk melakukan pengawasan secara intensif. Karena pengawasannya sudah ada di TPS. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas para pengawas TPS ini secara jauh lebih baik. Mereka memahami sistem, mereka memahami aturan dengan baik. Itu sudah kemudian saya rumuskan di inovasi dan solusi yang kedua Pak Chandra, penegakan regulasi dengan membekali pengawas pemilu, pemahaman paripurna tentang regulasi pemilu. Itu catatan saya Pak Chandra. Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi, kalau jadi anggota Bawaslu boleh nggak jadi anggota komisaris? Tidak boleh. Kalau menjadi anggota Bawaslu nggak boleh jadi anggota komisaris? Iya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Chandra. Baik, makasih Pak Chandra. Selanjutnya Ibu Pungki. Terima kasih banyak Pak Ketua. Bu Nuding, selamat pagi. Selamat pagi Bu Pungki. Saya hanya ingin tahu makna sumpah jabatan bagi Anda. Ya, Anda sudah bersumpah pada Tuhan untuk menyelesaikan jabatan Anda selaku anggota Komisi Penyiaran Indonesia sampai selesai. Ya. Ini kok sudah mulai pindah ke lain hati. Saya khawatir ketika nantinya Anda jadi anggota Bawaslu dan ada kesempatan lain yang lebih menarik, Anda juga bisa pindah. Bisa Anda jelaskan? Baik, terima kasih Bu Pungki. Terima kasih dalam rangka juga mengevaluasi. Tentu saja yang paling utama bagi saya, sumpah jabatan ini bagaimana saya mendedikasikan diri untuk NKRI.
bahwa setiap sumpah jabatan saya adalah bagaimana saya kemudian berkontribusi terhadap negara Pancasila dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tadi Anda menyampaikan bahwa suami Anda mundur tahun 2020 dari partai politik tertentu. Berarti masih baru 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan kami bahwa Anda akan netral, independen, tidak ada konflik kepentingan, karena suami Anda tahun 2014 dan 2019 jadi caleg. Benar. Kesetiaannya itu tinggi loh pada partai. Benar. Bagaimana Anda bisa membuktikan? Baik, saya akan menyampaikan pengalaman saja. Bahwa saya di KPI itu telah kemudian melakukan pengawasan berkaitan dengan tayangan pilkada tahun 2018. Pada saat itu kami memberikan sanksi kepada salah satu stasiun televisi yang kemudian akan menayangkan kandidat yang kemudian dari partai yang kemudian sama dengan suami saya. Bagi saya saat itu suami saya masih di partai. Saya memegang jabatan di Komisi Penyiaran Indonesia dan itu saya lakukan dan kemudian saya tidak ada intervensi apapun dari suami saya. Saya kira untuk 2024 beda Mbak, pengalaman itu nggak bisa disamakan ya. Jadi bagaimana Anda bisa menunjukkan integritas Anda untuk tidak silau dengan politik uang? Saya kira saya sudah berkomitmen dan ini bisa diukur bahwa integritas saya ini, saya terpilih 2 periode di Komisi Pelayanan Publik dan saya terpilih 2 periode di Komisi Penyiaran Indonesia. Terakhir, tadi kasus yang sudah ditanyakan oleh Gus Rosin. Ya. Saya ingin tahu leadership Anda. Ya. Bagaimana Anda belajar dari pengalaman kasus di tempat Anda bekerja sekarang ini? Izin kasus yang mana? Kasus pelecehan seksual, tadi yang ditanyakan Gus Rosin. Bagaimana Anda bisa mencegah hal tersebut terjadi di Bawaslu? Apakah Anda punya sistem? Sistem itu Anda terapkan di Bawaslu dan apakah juga sistem tersebut Anda terapkan di KPI saat ini? Jika ada, apa? Baik, beritahu saya. Yang pertama, saat ini KPI sedang dalam proses penyusunan sistem kepegawaian dan sistem pedoman penyelesaian kasus kekerasan seksual di ruang kerja. Itu sedang kita proses. Kami bersama teman-teman LBH API, ada para mantan komisioner Komnas Perempuan, kita meminta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang kemudian menjadi tim independen kami untuk memberikan masukan kepada KPI berkaitan dengan penguatan sistem penanganan kasus-kasus tersebut. Yang kedua, tentu kami sudah memerintahkan kepada Sekretariat KPI untuk membuka ruang konseling dan ruang pengaduan berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan kerja di Komisi Penyiaran Indonesia. Dan itu saya kira akan menjadi komitmen banyak lembaga yang hari ini untuk mendorong bagaimana di ruang-ruang kerja, di ruang-ruang publik itu ramah perempuan dan juga tidak ada potensi kekerasan seksual. Demikian. Rekomendasi Komnas HAM apakah sudah dijalankan? Sudah Anda jalankan? Sudah. Jadi Seperti sekarang apa? kita sedang proses evaluasi, tentunya kita melakukan pendampingan terhadap terduga korban, sampai kemudian proses di kepolisian berjalan. Yang berikutnya adalah kita secara internal mengevaluasi seluruh staf yang ada. Tentunya karena staf ini berada di bawah naungan Kementerian Kominfo, maka kita berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk penyelesaiannya. Bagi pelakunya apakah ada sanksi? Kita sedang melakukan proses evaluasi. Jadi Anda masih merasa bahwa pelaku tidak bersalah? Saya secara pribadi merasakan bahwa pelaku bersalah. Tapi tentunya saya harus menghormati proses yang ada di internal kami. Kami harus melewati pleno dengan berbagai pertimbangan dan tentunya itu tidak hanya saya yang memutuskan. Sampai berapa lama ini Mbak? Artinya kalau Anda terpilih? Sampai Desember ini. Oke, berarti segera harus ada putusan ya? Makasih. Makasih Bu Pungki. Saya sebenarnya ingin tanya tapi waktunya sudah habis. Karena ada Prof. Hamdi yang juga harus bertanya. Baik. Tapi saya mau membuat ini saja. Kalau lihat gagasan, pesan yang disampaikan, saya sebetulnya mendukung kalau Bu Nuning itu di KPU. Jadi anggota KPU karena di sana butuh sekali orang yang bisa mendrive literasi digital.
supaya demokrasi kita makin sehat ini. Meskipun kalau dari sisi pencegahan ya boleh saja karena Bawaslu punya tugas juga pencegahan pelanggaran. Tapi nggak usah dijawab, biar Pak Prof. Hamdi saja yang bertanya. Silakan. Bu Nuding, ini pertanyaan nggak terlalu penting. Tapi penting juga sih. Penting. Untuk melihat misalnya apakah orang bisa memberikan apresiatif kepada orang lain juga dan sebagai bagian dari fairness juga gitu. Sportif lah kira-kira. Jadi semenjak ini kita sudah melewati sudah orang yang keberapa ini? 12 ya. Nanti ada seluruhnya 20 calon. Ya. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian juga sudah berinteraksi mungkin pada waktu tes dan juga mungkin karena komunitas kepemiluan ini juga orang-orangnya saling mengenal beberapa to some extent lah beberapa hal. Jadi kami minta semacam peer nomination saja, nominasi dari para sejawat. Jika misalnya Ibu kita andaikan terpilih, seandainya Ibu terpilih, itu kan masih ada 4 komisioner lagi yang akan mendampingi Ibu. Nah, jadi dalam pandangan Ibu, kira-kira ya kalau Ibu terpilih, kira-kira yang layak 4 orang lagi itu siapa ya dari 19 yang peserta yang lain? 6 sebutkan namanya aja, yang menurut Ibu pantas gitu. Pertimbangan tentu dalam hati Ibu saja, Ibu milih si A, si B gitu loh. Baik. Terima kasih, gitu aja. Simpel kan? Baik, Ya, Prof. siapa Bu? Jadi ini Bu harus dijawab ya, Prof? Oh, harus nama orang. Oh, nama orang ya? Iya, jangan dijawab Pak Edi. Ya, nggak bisa gitu. Baik, kalau harus menjawab tentunya saya berterima kasih dan mengapresiasi tim sel karena telah mendorong sejumlah 30% perempuan di 20 besar ini. Oleh karena itu, sebagai komitmen saya untuk kemudian bagaimana perempuan itu bisa mengisi ruang-ruang publik dan ruang-ruang perumusan kebijakan, saya menominasikan seluruh peserta perempuan. Jangan seluruhnya, kita minta 4, Ibu. Ada 6, sebutkan nama aja. Dari 20 ini perempuan berapa? 6. 6 Prof, orang. Oh, ya 4 Prof, aja. kalau boleh saya nawar sebenarnya. Kemarin ada yang diizinkan milih 6, Prof. 5 lagi begitu. Dia lihat aja kemarin. Iya. Ini 4 aja sekarang. Jadi kalau diizinkan sebagai asas imparsialitas, Prof, Ya. izinkan saya menyebutkan 5. Oh iya, boleh. Baik. Silakan. 5 itu adalah yang pertama Ibu Andi Tentri Sompang, 2 Ibu Loli Suhenti, 3 Ibu Mardiana, 4 Ibu Siti Baroro, 5 Ibu Siti Rahman. Wis. Perempuan KB semua. Iya. Sudah, terima kasih. Dan juga Ya. haknya enggak, Gus ya. Baik, Makasih, terima Bu kasih, Neneng, ya. Prof. Iya. Militan ini. Baik, cukup ya. Makasih Bu Nuning Rodiah yang sudah melewati 1 jam 15 menit Terima kasih. bersama tim seleksi dan sebagian besar sudah bertanya dan sudah cukup untuk melakukan pendalaman. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Ada yang salah Prof. Hamdi saja.